Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, kali ini pembacaannya Mari tujukan bagi kamu-kamu yang saat sekarang lagi didiemin ya sama si yang bebeknya kamu. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua tumpukan untuk bisa kamu pilih salah satunya agar mendapatkan jawaban dari bagaimana pikiran, perasaan, dan berikut tindakannya dia di saat ini ketika ngediemin kamu ya. Oke, gimana dia? Apakah dia bahagia di sana? Ataukah dia ikutan gundah gulana atau bagaimana? Itu ya. Ini dia jatuh. Oke, silahkan kamu pilih salah satunya. Bagaimana keadaannya dia di saat ini ketika dia ngediemin kamu. Ini tumpukan kartu pertama, ini tumpukan kartu kedua ya. Untuk lebih jelasnya, ini tumpukan dengan bunga warna kuning, ini tumpukan bunga warna hijau. Monggo silahkan dipilih. Kalau kamu masih bingung ya, monggo aja kamu postkan ini video. Nanti kamu tenang, coba koneksi kepada intuisinya kamu. Kira-kira kemana nih ya intuisinya kamu memilih gitu ya. Oke, baik, di sini mari langsung aja mulai dari tumpukan bunga warna kuning dulu ya. Yang hijau disingkirkan untuk menunggu giliran dibaca. Oke, ini bacaan untuk kamu yang memilih bunga warna kuning, pikiran dan perasaannya dia saat ngediemin kamu. Nah, di situ berikutnya itu, dan kemudiannya di sini. Waduh. Tunggu dulu ya, mari pastiin dulu. Ya. Oke. Ya. Jadi gini ya. Memang di saat sekarang lagi ngediemin kamu, kondisinya dia lagi baik-baik saja di sana ya. Jadi memang diem-dieman seperti ini tuh tidaklah memberikan dampak negatif, dampak buruk kepada si seseorang ini. Jadi ada indikasi bahwa ngediemin kamu memang dilakukan dengan sengaja, bukan hanya hasil dari gerakan impulsif ya. Bukan kayak udahlah lagi dia emosi langsung dia ngediemin kamu. Mari lihat di situ tuh tidak. Memang orang ini kelihatan lagi mau ngecuekin kamu nih. Lagi mau ngecuekin kamu. Gitu ya. Jadi kayak yang kepentingannya dia bersama dengan kamu. Mari lihat ini macamnya lagi tidak ada di situ. Jadi apakah datang rasa rindunya dia? Maaf banget Cancer, mari lihat tidak. Terfikir dengan kamu juga nampaknya tidak. Gitu ya. Jadi sangat amat baik-baik saja. Mari lihat hidup dia itu tuh di sana. Itulah. Tidak ada rasa menyesal udah diemin kamu gitu ya. Tidak ada. Itu ya. Ya seperti ini tuh hal yang ya udahlah terjadi begitu aja gitu. Seolah-olahnya ya kalau mau lihat. Tak ada di situ tuh dia kayak mau mempertimbangkan kapankah dia menyelesaikan masa diem-diemannya dia ini tuh dengan kamu. Enggak ada. Di situ. Dan ini maaf aja ya. Nampaknya seseorang ini tuh dia udah ketemu nih sama orang baru. Dia ini tuh udah ketemu sama kekasih baru ini. Mari lihat. Itu ya. Kayak nampaknya dia semacam dijodohkan ini. Dipertemukan gitu ya. Sama anggota keluarganya dia. Misalnya tantenya dia gitu ya. Memperkenalkan dia ke seorang cewek atau seorang cowok gitu. Dan rasa-rasanya mari arah energinya dia ya ke orang baru itu. Sehingga ya kosong dia dengan kamu. Gitu loh. Jadi kamu semacam terlupakan dengan begitu saja, mari lihat. Semacam dia kayak secara otomatis mengabaikan kamu tanpa dia harus berusaha untuk menghilangkan bayang-bayang kamu dari dalam benaknya dia. Lagi seneng dia ngejalani kehidupan yang seperti ini. Apalagi itu tadi kan dia ada orang baru ini.
di sana. Entah itu temennya dia ya, temen yang sudah dianggap menjadi keluarga, itu juga bisa. Apakah ibu bapaknya, apakah saudaranya gitu ya. Nampaknya hadir jadi mak comblang untuk dia dan orang lain itu. Nah di situ ya. Gimana? Ya. Jadi kalau Mari bilang sih, jika boleh ngasih saran ya, kayaknya kamu mempertimbangkan kembali lah apabila memang kamu masih mau tetap menunggu seseorang ini. Karena bisa-bisa ini arah-arahnya, kalau kamu mau ngotot sama dia, tapi harus hasil dari usahanya kamu ya. Kalau kamu yang berharap dia datang lagi, ngebunyiin kamu ya, memecahkan situasi diem-dieman seperti ini dengan kamu, kayaknya agak berat itu ceritanya kalau kamu nunggu dia. Kecil chance-nya kamu bisa balikan sama dia. Gitu. Tapi kalau kamu mau ada effortnya kamu terhadap relationship dengan dia ini, itu ya, kamu effortnya bagus-bagus lah. Effortnya bagus-bagus lah. Sebab hatinya dia sudah ke orang yang baru. Ya. Jadi apalagi bagi kalian yang ogah banget tuh diselingkuhin gitu ya, pasang dua dianya. Nah, makanya ya bagus-baguslah kamu mengusahakan dengan orang ini, tabah-tabahlah kamu memperjuangkannya, gitu ya. Karena gini, kalau hanya sebatas mau sama kamu, mau aja nih ya. Kalau ada effortnya kamu loh ya, kalau nggak ada effortnya kamu ya sudah tidak ini, nggak ada cerita ini, gitu loh. Ya, akan langsung tancap gas pergi dia itu. Dari diem-dieman gak taunya jadi pisah. Gak taunya kamu dengar dia udah jalan sama orang baru. Jadi semacam kayak cepet kamu diganti sama si seseorang ini. Cepet kamu tereliminasi dari hidupnya dia. Itu loh ya. Nah, tapi kalau kamu mau berusaha, setidaknya kamu akan sempat ini mengalami seperti aroma cinta segitiga. Dia di tengah kamu dan ada pria atau wanita lain itu. Itu loh. Jadi ya pinter-pinter kamulah nanti. Pinter-pinterlah kamu nanti membuat dia menjatuhkan pilihannya dia ke kamu. Nah, di sana ya. Tapi kalau kamu ogah ya ogah aja udah gitu loh. Cari aja lah, macam lah tak ada pria lain ya. Macam tak ada wanita lain. Ada sih 4 miliar pilihan ya. Paling enggak dari 4 miliar itu katakanlah mungkin 3 miliar udah nikah. Ada 1 miliar lagi. Pilihannya kamu. Monggolah dipilih salah satunya. Banyak banget loh ya. 1 miliar ya. Banyak banget. Nah di sana ya. Kalau kamu males gitu loh. Kalau kamu males untuk ceritanya berjuang dalam hubungan gitu kan, nggak usah ditunggu-tunggu ini orang, nggak usah dinanti-nanti gitu loh. Toh dia juga tidak yang kelihatan besar ya chance-nya dia dengan kamu, seperti itu. Ada chance tapi mari lihat tidak besar lah. Orang sudah terlanjur jatuh cinta, apa sudah agak lama kalian ini tuh diem-dieman, apa udah agak lama? Jadi kayak maksudnya agak lamanya itu tuh udah lebih dari 2 minggu gitu ya. Jadi kenapa dia ini tuh begitu gampangnya mari lihat mengizinkan ya cinta baru hadir dalam jiwanya dia untuk orang lain. Udah terlalu lama kekosongan dalam hatinya dia gitu ya. Jadi begitu ketemu sama yang baru ini, karena juga chemistry-nya mereka ini tuh kuat, mari lihat ya. Waduh, kok jadi bahas orang pula kita ya, padahal ini harusnya bahas kamu dengan dia kan. Nah jadi seperti itu, lagi kosong pikiran dan perasaannya dia ke kamu, lagi kosong. Kamu mau ngapain di sana, kamu mau seperti apa. Misalnya saat ini kamu bilang kamu lagi udah nangis bombay sekian hari gitu ya, gara-gara dia gitu. Wah, kamu menangisi orang yang tidak menangisi kamu. Gitu. Kamu mengharapkan orang yang tidak mengharapkan kamu. Gitu loh. Ya, kamu menunggu orang yang tidak minta ditunggu oleh kamu. Kira-kiranya begitu. Untuk energi di saat sekarang ini.
dan akan begitulah energi kelanjutannya, gitu ya. Jadi kembali lagi lah jadinya ke keputusannya kamu. Apakah kamu masih mau dengan orang ini, maka tidak ada jalan. Kamu harus berusaha. Kamu harus melakukan sesuatu. Duduk manis, tabah menanti menunggu, itu tidak cocok kamu pakai jurusnya. Ya, kamu harus bangkit, kamu harus melakukan sesuatu. Nggak ngertilah caranya seperti apa, tapi yang pasti kamu harus melakukan sesuatu. Gitu loh, untuk menginterupsi, ya, untuk mengintervensi semakin berkembangnya relationship-nya dia sama pria baru itu atau wanita baru itu. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ya karena ini tuh ada orang lain yang menjadi mak comblang, ya tentu mak comblang kan akan lebih pro ya sama orang baru dibandingkan dengan kamu. Kayak gitu. Mari lihat ya. Di sana. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu warna bunga warna kuning ya. Baik, sekarang Mari akan lanjutkan untuk membaca tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Bagaimanakah kondisinya dia, seseorang yang lagi ngediemin kamu? Bagaimana pikiran dan perasaannya dia? Five of Cups di sana, King of Swords, kemudian ada Two of Swords, dan berikutnya ada Two of Pentacles. Ya, ini juga kayaknya energi diem-diemannya sudah cukup lama ini. Mari nampak ya, sudah lama. Jadi maksudnya lamanya ini tuh sama aja, udah lebih kayaknya dari 2 minggu ya. Bisa-bisa sudah sekian bulan, sekian tahun gitu ya. Dan memang ketika dia ngediemin kamu, itu tuh sempat dia dalam kondisi yang kacau balau ya. Di beberapa hari, beberapa minggu pertama gitu ya. Ini tuh dia kacau. Dia kayak, dia yang ninggalin kamu tapi dia juga yang merasakan kehilangan gitu ya. Merasa loneliness gitu kan, sedih gitu ya. Nano-nano lah di situ perasaannya dia. Cuman seseorang seperti ini, Mari lihat, dia kontrol emosionalnya cukup kuat. Kemampuan kontrol emosionalnya dia cukup kuat. Jadi dia ngediemin kamu di saat itu. Boleh-boleh seperti yang kayak gerakan impulsif ya. Karena ada yang men-trigger di sini. Karena ada sebuah kejadian itu yang membuat hati dia itu tuh patah. Membuat hati dia itu tuh sakit. Gitu loh. Ya. Makanya dia mengambil sikap untuk berjauh dari kamu, berjarak dari kamu, ngeblokir kamu, menghindar kah, memilih untuk diam kah, gitu ya. Nah, memang gerak impulsif. Cuman nampaknya ini orang juga ada tinggi gengsinya, gitu ya. Jadi seperti yang kayak udah dia ngediemin kamu, terus merasa bersalah. Oh, sepertinya bukan kayak gitu modelnya dia. Ya udah, aku bertanggung jawab. Aku udah ngediemin Cancer. Udah aku diemin terus. Nah, jadinya gitu dia nih orang. Ngediemin kamu terus. Nah, di sana ya. Jadi kalau tidak ada usahanya kamu untuk merubah keadaan ini, maka diem-dieman seperti ini tuh akan menetap terjadi. Kalau kalian sudah berumah tangga saat sekarang, memang perpisahan tidak ada. Ya, dalam rumah tangga ini perpisahan tidak ada, tapi nanti bisa jadi cenderung dingin ya relationship kalian, terutama dari bagaimana caranya dia bersikap ke kamu, gitu loh ya. Dia bisa jadi orang yang kayak bikin kamu itu tuh macam orang asing, gitu loh. Nampaknya memang kamu harus punya usaha sedikit lebih banyak ya, menyentuh kembali hatinya dia yang sempat terluka gara-gara kamu. Membuat dia kembali percaya untuk mencintai kamu. Untuk memperlakukan kamu selayaknya memperlakukan emosional pasangan dengan baik. Gitu loh. Kalau enggak dia bisa, enggak peduli dia secara emosionalnya kamu. Nah, di sana. Bisa aja dia yang kayak tetap ngasih kamu uang belanja bulanan. Tetap dia bertanggung jawab untuk anak-anak. Gitu ya. Sebagai ibu dia bisa aja
melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik gitu. Namun secara internalnya kalian berdua bisa di situ tuh ada jarak gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau kamu harus kembali datang untuk menyentuh hati dia kembali, ya. Sebab kalau orang kayak gini nih, dia susah lupa sama sakit hati, susah lupa dia pada luka, susah. Gitu. Akan terus dia ingat-ingat, dia ingat-ingat, dia ingat-ingat, dia ingat-ingat. Gitu ya. Untuk melepaskan itu enggak mau dia itu, enggak mau. Karena begitulah mungkin menurut dia ya, cara untuk ngeproteksi dirinya. Karena orang ini paling males jika dia terluka. Paling males. Jadi kalau ada satu kali dia terluka, itu tuh langsung dia hitung. Langsung dia ingat gitu kuat-kuat. Supaya dia bisa ngeproteksi diri dari orang yang membuat dia merasa terluka. Untuk membalas luka dia memang nggak mau, ya. Dia bukan pendendam, bukan. Lu nyakitin gua ya, oke, gantian nih, gua lagi nih yang nyakitin lu. Enggak, dia memang nggak main begitu. Oh, kamu nyakitin aku, baik, aku ingat kamu nyakitin aku, gitu ya. Tidak akan aku lupakan itu. Nah, jadi aku akan mencegah kamu supaya kamu tidak lagi nyakitin aku kembali. Dengan cara ya udah membuat jarak. Gitu ya. Membuat jarak aman dari kamu. Nah, di sana. Jadi kalau menikah kalian ini tidak akan mundur dia dari pernikahan, tidak akan. Dan apakah nanti kemudian bicara terjadi interaksi bicara lagi antara kamu dengan dia, ya sudah pastilah kalau kalian rumah tangga, sudah pasti. Tapi bisa-bisa aja dia kalau nggak penting-penting nggak mau ngomong sama kamu. Jadi kayak sebagai istri, sebagai suami yang bercanda mesra gitu ya, yang beraktivitas romantis, boleh-boleh itu tuh tidak mau lagi dia lakukan, tidak mau. Itu loh. Jadi bisa-bisa ini rumah tangga kayaknya kurang semarak jadinya. Gitu ya. Nah, kalau andaikan kamu saat ini dengan dia sudah dalam kondisi masih dalam kondisi pacaran, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bahwa memang kalian akan kembali lagi nih. Kalian akan kembali lagi. Belum benar-benar. Jadi di sini tuh kayak diam-diamannya tidak mengindikasikan ini langsung ceritanya putus. Tidak, masih akan ada lagi kalian balikannya. Tetapi ingat, ya, ada nampaknya di sini dia ini loh, tidak lagi mempertimbangkan kamu sebagai partner hidupnya dia di masa depan. Nah, di sana ya. Jadi jangan kamu kaget suatu saat tiba-tiba kamu dengar, waduh dia udah mau menikah sama pria lain atau sama wanita lain. Kamu jangan kaget. Itu loh. Ya. Karena dia sudah membuka diri nih, mari lihat. Dia ini tuh ndak mau ini lama-lama lagi ya berstatus single ya. Lajang. Nggak mau ini lama-lama ini berstatus lajang. Gitu ya. Dia ini tuh ada kemungkinan mau segera menikah ini, gitu. Tapi yang ianya kamu tidak masuk dalam list untuk menjadi orang yang dipilih sebagai partner pernikahan. Mari lihat orang ini tegas-tegas dia nih soalnya, ya tegas banget ini orangnya, gitu loh. Jadi dan memang sih untuk menemukan pasangan bagi dia memang sih tidak gampang. Soalnya ini orang pemilih. Ini orang tuh bukan yang kayak ngelihat udahlah sembarang pokoknya dia cewek, pokoknya dia cowok. Enggak. Dia ngelihat ini bebet bibit bobotnya. Ada standar kelayakannya dia. Karena mereka ini kayaknya energi orang bukan orang sembarangan juga ya. Maksudnya dia ini tuh maaf banget bukan merendahkan profesi ya. Bukan ya. Ini disclaimernya. Jadi dia itu tuh tinggi gitu ya. Jadi misalnya dia adalah pejabat gitu ya. Mari lihat. Dia adalah
apa dia dosen, dokter, dia adalah kepala cabang, gitu-gitu ya. Mari lihat, ini tuh bukan orang yang merangkak dari nol bawah gitu loh. Ini sudah menjadi nih orang kan, dia udah punya bisnis yang cukup berkembang gitu ya. Dia sudah punya sudah mengemban amanah lah gitu dari perusahaan tempat dia bekerja, instansi tempat dia mengabdi gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya mari bilang di sini kan tadi dia sudah tidak lagi memasukkan kamu dalam list kandidat calon istri atau calon suaminya dia. Nah, bukan berarti bahwa mari nyuruh kamu untuk mundur, bukan juga. Ya, hanya seperti mau menyampaikan bahwa kamu nggak bisa duduk-duduk manis. Kalau memang kamu masih mau dengan orang ini ya, kamu nggak bisa duduk-duduk cantik gitu loh. Seolah-olah kamu kayak menganggap semua sedang baik-baik saja. Nggak bisa. Kamu harus kayak membuat dia kembali menganggap kalau kamu itu tuh layak sebagai istrinya dia, sebagai suaminya dia. Kalau memang kamu masih mau loh ya, maka kamu harus nunjukin bahwa kamu punya nilai plus di matanya dia. Gitu. Kalau enggak, ya itu tadi kata Mari, kamu nanti nggak tahu-tahu kaget-kaget kamu nanti tiba-tiba kamu udah lihat dia ngelamar cewek lain, menerima lamaran cowok lain. Seperti itu ya. Jadi ada pencegahan lah maksudnya. Bukan untuk nakut-nakutin kamu. Pembacaan kartu tarot bukan untuk nakut-nakutin, tetapi sebagai warning gitu lah, sebagai aba-aba. Nah, di sana ya, biar kamu bisa tepat dalam berlaku sikap ya di hubungan dengan dia. Gitu loh. Diam-diaman ini tuh nanti selesainya nih diam-diamannya. Dia pasti akan ngobrol lagi nih sama kamu. Dia pasti akan bunyi lagi sama kamu. Gitu ya. Tetapi diam-diam ya di balik layar ada yang akan berbeda lagi di sini ya. Karena cara pandangnya dia melihat relationship kalian. Mungkin kamu yang kayak bingung ya, kok ini orang Mari sampaikan seperti iya banget gitu ya. Karena mungkin kamu rasa yang kamu lakukan sesuatu yang masih lazim kok, masih normal. Atau mungkin kamu aja bisa nggak sadar ya, kamu sedang melakukan apa sehingga kamu layak untuk didiamkan seperti ini oleh dia ya. Nah, karena ada sebab ini tuh Mari lihat seperti orang yang, ini maaf aja ya, kayak ada ilusi perfeksionisnya dia gitu loh. Jadi dia mau segala sesuatunya itu tuh set berjalan sesuai dengan tolak ukurnya dia gitu loh. Jadi hal yang wajar menurut kamu bisa aja hal yang kurang ajar bagi dia gitu, bisa itu. Di sana kamu pikir ini hal ringan-ringan aja, bisa-bisa itu yang ringan kamu bilang sudah sesuatu yang dia nilai berat gitu loh ya. Pokoknya dia lagi terusik ini gara-gara kamu, makanya dia memilih diam. Sangat terganggu dia secara emosional gitu loh, makanya dia memilih diam gitu ya. Memang tidak berakhir, tapi juga hubungan bisa-bisa tidak berjalan serupa dan sama seperti yang kemarin hari. Seperti itu ya. Jadi ini adalah macam titik balik juga Mari lihat dalam relationshipnya kalian. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seolah-olah nanti bisa aja kalian kembali ngobrolnya gara-gara ada hal yang penting memang ini. Nah kemudian hal penting yang diobrolkan itu membuat kalian kembali seolah-olah dekat lagi. Nah di sana ya. Tetapi masa dekat itu tuh kalau kamu nggak sadar bisa adalah masa fase detik-detik ya kamu ditinggalkan sama dia ya. Kalau kalian lagi pacaran ya, kalau lagi pacaran. Kalau dalam rumah tangga ya enggak. Kalau dalam rumah tangga dia tidak akan ninggalin kamu, tetapi dia juga tidak memperlakukan kamu dengan hangat mesra seperti layaknya seorang suami atau seorang istri. Jadi agak
canggung nanti nih di dalam rumah tangga ya. Lebih cenderungnya tuh tegang situasinya. Berantem sih tidak, karena Maria ini orang bukan tipe yang seneng berantem juga ya. Tidak, dia mendem ini tipe orangnya, mendem. Cuman mendemnya dia ini tuh nanti akan kamu lihat dengan sikap dinginnya dia, berjaraknya dia dari kamu, gitu ya. Di sana kamu dihargai sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang ibu bagi anak-anaknya kalian, bapak bagi anak-anaknya kalian, kamu dihargai memang di situ. Tetapi kamu tidak lagi hadir dalam versi dia melihat kamu sebagai kekasih. Begitu ya. Semoga bisa kamu pahami ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya. Oke, kedua tumpukannya sudah selesai. Mari bacakan. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.